IDF baru dapatkan 5 jasad lagi, Pak. Mereka masukin ke peti ininya, Pak, dibawa pulang ke Israel. Makanya banyak yang udah meninggal, tapi hebatnya mereka masih bisa gitu ya di Khan Yunis ya. Mereka bisa ketemu dan mereka tuh bisa mengenalin gitu. Ya saya salut juga ya Israel ya. Salut Enggak, saya ini sama mereka. maksudnya ini udah mati sama dia ditaruh di lemari es, jadi buat bargaining chip. Makanya kan ini ketahuan 5 jenazah ini kan udah mati. Ya kan? Halo Pak. Ya. Pak Perwira, saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Ya. Kenapa Hamas itu sampai minta pergantian satu sandera Israel diganti sama 30, Bapak bilang. Karena dahulu tuh pernah sebelumnya itu ya, sebelum 7 Oktober itu Pak, Israel itu pernah loh satu orang sandera Israel ditukar sama 1.000 orang loh Pak, yang penjahat yang teroris yang dipenjara di Israel. Makanya mereka tuh menculik gitu Pak, dengan harapan siapa tahu mereka bisa dapat bebaskan ininya teroris yang di penjara Israel. Cuman itu aja sih kesalahan Israelnya begitu Pak, terlalu janganlah sampai begitu lagi gitu loh, jadikan itu pelajaran gitu. Nggak usahlah sama teroris bernegosiasi ya, saya bilang. Kalau sekali ini kalau ada lagi penculikan langsung hajar aja, nggak usah pikir mau tukar-tukar sandra. Tapi pertanyaannya itu Bu Ellen sih, ini bisakah kita ini percaya sama ajaran Islam yang bangsat bajingan? Mereka kan pembohong semua. Membohong semua. Betul. Ya. Iya, kamu bisa percaya nggak omongan mereka? Enggak bisa. Ini barusan ada berita kan, itu IDF baru dapatkan 5 jasad lagi Pak. Mereka masukin ke peti ininya Pak, dibawa pulang ke Israel. Makanya banyak yang udah meninggal, tapi hebatnya mereka masih bisa gitu ya di Khan Yunis ya. Mereka bisa ketemu dan mereka tuh bisa mengenalin gitu. Ya saya salut juga ya Israel ya. Salut saya sama mereka. Maksudnya ini udah mati sama dia ditaruh di lemari es, jadi buat bargaining chip. Makanya kan ini ketahuan 5 jenazah ini kan udah mati. Iya, udah mati. Menurut saya tadi saya ngomong, kemungkinan semua udah mati, cuma ditaruh di lemari es untuk bukti. Iya. Saya pernah itu ya lihat video ya Pak Andi ya. Itu di Israel itu teroris Hamas yang di penjara di Israel itu diperlakukan sangat baik loh Pak. Yang wanita-wanita, iya, teroris yang bom bunuh diri itu yang ketangkep sama IDF sebelum bomnya meledak gitu ya, tapi ketangkep dulu, itu masuk penjara. Ya ampun Pak, mereka bisa beranak pinak di dalam penjara. Penjaranya luas kayak rumah gitu Pak. Saya lihat, ya ampun, dikasih makan, mereka bisa berdandan kayak rumah, lebih luas. Ya ampun, saya bilang kalau bangsa ini dengan penjara Indonesia dibandingin, ya ampun dah, ada yang namanya sel tikus segala. Mereka rumah Pak, luas, ada dapur segala, tempat main anak-anak. Ya ampun, saya bilang Israel terlalu baik begini. Pemikiran mereka kan gini Bu, karena ini mereka 10-20 tahun ke depan kan harus hidup sama mereka. Jadi kalau tujuan Israel, kalau kita ini bisa merubah pikiran mereka jadi orang baik, kan kita harus hidup bersama. Itu kan tujuannya mereka. Kalau bisa unbrainwash lah maksudnya itu. Sekarang kan mereka di brainwash sama agama Islam, ini ajaran yang jahat ini kan. Kalau mereka ditaruh di penjara bisa sadar pulang ke rumah, kan kita bisa hidup bersama. Itu maksudnya Israel begitu. Dan Israel juga Pak Andi membenci Pak Andi ajarannya Pak, nggak bisa tetap membenci, susah. Mau sebaik apa gitu, juga. Kalau nggak gitu ya udah ditembakin mati semua aja, dia babat habis ya kan. Tapi kan Israel masih ada hope, masih ada hope kalau mereka bisa berubah, bisa hidup berdampingan kan gitu, lebih damai. Ya, makanya Pak ya disebut sama ya di Kongres itu Pak, dia bilang kan di West Point ya. West Point itu salah satu lembaga yang memberikan rating ya. Israel itu paling humanity ya, paling kemanusiaannya paling tinggi loh. Kalau dalam perang atau apa gitu ya. Kalau saya sih
setahu saya dia tuh kalau dia pasti tentara IDF tuh pasti nembak kalau orang itu pegang senjata. Tapi biasanya yang ditangkap ini biasanya dia langsung lempar senjatanya dia ke tangan. Mau nggak mau kan Israel nangkep dong penjara kan. Tapi kalau misalnya dia pegang senjata langsung ditembak sama IDF dengan ampun. Ya, di penjara Israel hidupnya lebih enak yang Ibu Ellen Iya tadi. makanya gitu dia penjahatnya pintar jadi langsung lepasin senjatanya langsung ke tangan gitu loh supaya nggak ditembak. Kalau dia pegang senjata langsung ditembak main IDF udah langsung gitu loh. Itu kan satu persatu dikasih itu Pak ceritanya kisah dia gitu kenapa dia ada di penjara itu. Jangankan di orang-orang Islam di sini pun Bu, mereka itu dapat bantuan pemerintah tiap bulan sebelum kejadian ini 7 Oktober 4.000 euro di sini di Jerman dan Austria 4.000 euro kali 17 itu Ibu bayangkan mereka nggak kerja hanya ngelahirin anak tiap tahun ya makanya orang Islam dari negara Islamik ini ya yang datang ke Eropa. Jadi semua bukan hanya Israel aja yang menunjukkan kebaikan dunia juga, tapi memang dasar mereka adalah keturunan pembunuh, nggak bisa juga dibaikin. Makanya saya tadi sama Opung Tobat cerita mengenai si Guterres ini. Akhirnya saya buka Google siapa si Guterres, cari-cari ya. Ternyata dia juga Pak Andi dia itu sayap kiri kayaknya si Guterres ini ya Pak Andi. Ya kadang-kadang kita balik Indonesia nih cerita baru ini. Ada orang yang pidato dibilang apa namanya ini juragan perjudian online itu Mister inisialnya T. Begitu Presiden Jokowi ditanyain gimana tanggapan Pak ini orang T, ini orang besar katanya ada di pemerintahan. Jokowi cuma ketawa-ketawa katanya, oh takut tanya aja sama yang bersangkutan katanya. Lah dan ya, ini presiden udah dikasih nama, ini loh orangnya, nggak berani nangkep. Itu siapa Pak inisial kira-kira itu Pak Andi? Tahu lah itu di lingkungan A1 katanya, lingkungan istana juga rupanya. Itu juragan besar, juragan judi online. Ya, kan? Ya Pak Andi, orang dari NU yang berkunjung ke Israel ketemu dengan Presiden Israel, itu kan Pak Jokowi juga ditanya tuh sama wartawan. Dia bilang apa? Dia jawabnya, oh itu tanya saja sama PBNU-nya katanya kan. Saya sikap pemerintah mah sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Tanya aja langsung ke PBN. Dia jawabnya begitu Pak. Makanya ya sama juga nanti pertanyaan kita tujukan bilang gimana itu Pak JK ketemu Hamas, ketemu sama namanya Taliban itu Bapak tahu nggak? Ntar kan senyum-senyum aja itu modelnya bego gitu. Oh nggak tahu, tanya aja sama Departemen Kementerian Luar Negeri, pasti jawabannya begitu kan? Tahu deh, ya gitulah. Ini memang udah kadrun otaknya kayak monyet di bawah 60, repot. Balik lagi kayak yang Pak Teddy bilang ya balik lagi ya Pak, Islam ya, the root cause everything ya Islam, geblek. Kenapa Pak Bu?